Ta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 241-243 Bab 241, Gulu. Melihat tubuh Huan yang menonjol, Fendi Zanders tidak bisa menahan untuk menelan, dan napasnya menjadi sesak. Saya harus mengatakan bahwa sosok Huan sangat menarik sehingga mata Fendi Zanders menjadi lurus. Setelah melihat Fendi Zanders menerobos masuk, wajah cantik Huan tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa malu dan marah, lalu menarik handuk mandi ke samping, dan kemudian berteriak dengan keras, "Kamu mesum, apa yang kamu lakukan di sini?" Fendi Zanders tidak bereaksi sampai dia mendengar kata-kata Huan, dan segera membuang muka, lalu menjelaskan dengan ekspresi agak malu, Aku di sini untuk mengantarkan anggur untukmu." Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders segera meletakkan nampan di tangannya, berbalik dan hendak pergi. Bagaimanapun, itu adalah kesalahan Fendi Zanders karena melihat tubuh telanjang gadis lain. Berhenti. Melihat Fendi Zanders hendak pergi, Huan segera berteriak. "Apakah ada hal lain yang kamu butuhkan?" Fendi Zanders bertanya tanpa daya. "Kamu tidak tahu untuk mengetuk pintu saat membawakanku anggur, kan? Kamu tahu bahwa aku akan datang ke sini untuk berganti pakaian setelah berenang, tapi kamu tetap tidak mengetuk pintu dengan sengaja. Menurutku kamu sengaja datang untuk mengintipku sedang berganti pakaian." Huan berteriak dengan ekspresi sangat marah. Aku tidak melakukannya dengan sengaja, bagaimana aku tahu kamu akan berganti pakaian di dalam?" Fendi Zanders dengan cepat menjelaskan. "Saudari Huan, apa yang terjadi?" Setelah mendengar teriakan Huan, para pelayan di Danau Yingxian pun bergegas menuju salon kecantikan. Pemuda yang memerintahkan Fendi Zanders datang untuk memberikan anggur Huan, memandang Huan dengan ekspresi sangat gugup. Diminta. Meskipun pemuda itu sudah lama tidak berhubungan dengan Huan, dia tahu bahwa Huan bukanlah wanita yang dapat terprovokasi oleh semua orang, itulah sebabnya dia tidak datang untuk mengantarkan anggur ke Huan sendiri, tetapi bertanya pada Fendi Zanders untuk mengantarkan anggur. "Ini. Kontol ini mengintip ke arahku sedang berganti pakaian. Benar-benar menjijikkan. Aku harus memberitahu Tuan Yuan tentang ini, dan kamu tunggu saja untuk dipecat." Huan menunjuk ke arah Fendi Zanders dengan ganas, dan berteriak dengan ekspresi yang sangat marah. "Apa?" Setelah mendengar kata-kata Huan, pelayan itu tercengang, dan menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi yang luar biasa. Saat ini, semua keindahan di Danau Yingxian juga mengelilingi mereka. Anak ini benar-benar berani mengintip suster Huan sedang berganti pakaian, mesum sekali. Benar, apakah anak ini gila? Dia berani melakukan hal yang begitu buruk. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia menjadi pelayan Danau Yingxian. Lihat penampilannya yang buruk, dia terlihat seperti orang yang bau dan malang. Aku tahu dia bukan orang baik ketika dia masuk sekarang. Dia berani mengintip adik kita Huan yang sedang berganti pakaian, sungguh tidak tahu malu." Wanita cantik di sekitar berdiri dan menuduh Fendi Zanders satu demi satu. "Anak ini akan mati hari ini. Saudari Huan adalah yang tercantik di antara kita. Terserah saudari Huan apakah dia bisa membuat Tuan Zanders bahagia kali ini. Anak ini berani menyinggung perasaan saudari Huan. Dia pasti gadis tercantik saat ini. _2 Mati." Benar, terakhir kali ada seorang pelayan mesum yang mencuri pakaian dalam saudari Huan, dan Tuan Yuan memukulinya sampai mati. Anak ini bahkan lebih buruk lagi. Dia bahkan berani mengintip saudari Huan yang sedang mengganti pakaiannya. Bukankah dia sedang mencari kematian? Semua orang menunjuk ke arah Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat menghina di wajah mereka. Tapi Fendi Zanders berdiri di sana tanpa daya, tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk beberapa saat. "Dasar brengsek, apakah tubuhku adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang-orang sepertimu? Tunggu saja saya akan menelepon Tuan Yuan sekarang, dan saya harus membiarkan dia membersihkan Anda." Huan menunjuk ke hidung Fendi Zanders dan mengutuk, lalu mengangkat telepon langsung dari meja. "Saya benar-benar tidak melakukannya bermaksud mengintipmu yang baru saja berganti pakaian, mengapa kamu bersikeras menggigitku?" Fendi Zanders berkata kepada Huan tanpa ekspresi. "Tidak ada gunanya bagimu untuk memberitahuku hal-hal ini sekarang, jika ada yang ingin kamu katakan, pergi dan bicaralah dengan Tuan Yuan." Huan menggertakkan giginya dan menjawab dengan suara rendah. "Kalau begitu kamu menelepon." Fendi Zanders awalnya tidak ingin membuat ini menjadi masalah besar, tetapi ketika dia melihat bahwa Huan bersikeras memanggil Yuan Tai, dia membiarkannya lakukanlah. "Tunggu saja sampai mati." Huan berteriak marah, lalu langsung mengangkat telepon dan memutar nomor Yuan Tai. Jingle bell. Setelah telepon berdering 2 kali, Yuan Tai menjawab panggilan itu. "Tuan Yuan, cepatlah datang ke Danau Peri, seorang bajingan baru saja melihatku mengganti pakaianku." Huan berteriak dengan nada sangat sedih setelah mendengar Yuan Tai menjawab telepon. "Apa? Seseorang mengintipmu sedang berganti pakaian? Siapa yang begitu berani?" Yuan Tai langsung kesal saat mendengar ini.
Hanya seorang pelayan. Huan menoleh dan menatap Fendi Zanders dengan dingin, lalu berkata dengan nada menghina. Oke, kamu kendalikan anak itu dulu, aku akan pergi ke sana sekarang. Yuan Tai menjawab dengan cemas, lalu langsung menutup telepon. Saat ini, Yuan Tai sedang tidak ingin bertanya tentang detail masalah ini, karena dia tidak punya waktu untuk bertanya. Jika hal seperti itu terjadi di waktu normal, Yuan Tai tidak akan terburu-buru, tetapi situasinya berbeda hari ini. Dia tahu bahwa Fendi Zanders ada di Danau Yingxian. Jika seseorang benar-benar mengintip Huan sedang berganti pakaian, itu akan menjadi sebuah masalah sepele. Tetapi jika orang itu mengganggu seksualitas Fendi Zanders, maka segalanya akan menjadi sedikit merepotkan. Itu sebabnya Yuan Tai sangat tidak sabar. Ketika Huan melihat ekspresi cemas Yuan Tai, dia mengira Yuan Tai lah yang sangat mementingkan dirinya, dan senyum puas muncul di wajahnya. Saudari Huan, apa yang dikatakan Presiden Yuan? Gadis di sebelah Huan bertanya dengan cepat. Apa lagi yang bisa kukatakan? Dia bilang dia memintaku meminta seseorang untuk mengendalikan anak ini, dan dia sendiri yang akan datang dan memberinya pelajaran. Huan berteriak dengan sangat arogan. Setelah mendengar kata-kata Huan, para pelayan yang berdiri di samping untuk menyaksikan kegembiraan semuanya bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu berani melakukan sesuatu padaku? Ekspresi wajah Fendi Zanders saat ini sangat tenang, lagi pula seluruh Villa Xianhu adalah wilayah kekuasaan Fendi Zanders. Di wilayahnya sendiri, apakah dia masih bisa diintimidasi oleh sekelompok pelayan? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, para pengawal itu tertegun sejenak, dan menatap Fendi Zanders dengan mata bingung. Bukankah kamu hanya seorang pelayan? Kamu berpura-pura ada apa di sini? Pelayan yang memerintahkan Fendi Zanders untuk mengantarkan anggur sebelum berkata kepada Fendi Zanders dengan nada menghina. Tapi Fendi Zanders tidak memperhatikan pelayan itu, tapi melangkah maju untuk melihat Huan dan bertanya, kamu mungkin tidak memberitahu Yuan Tai bahwa orang yang mengintipmu sedang berganti pakaian bernama Fendi Zanders, kan? Fendi Zanders. Setelah mendengar nama itu, Huan tertegun sejenak, lalu berkata, Anda adalah Tuan Fendi Zanders. Ya, saya Fendi Zanders. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Bab 242. Mendengar ini, Huan mau tidak mau melihat ke arah Fendi Zanders. Kemudian dia mengejek dengan ekspresi yang sangat menghina, kamu benar-benar tidak tahu malu, kamu mengintip ke arahku saat berganti pakaian dulu, dan sekarang kamu berani berpura-pura menjadi Tuan Fendi Zanders dan Tuan Zanders. Saya pikir kamu lelah hidup. Saya tidak berpura-pura, saya Fendi Zanders. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Aku sedang tidak ingin bicara omong kosong denganmu sekarang, apa yang masih kamu lakukan? Tangkap orang ini. Huan menoleh dan berteriak pada pelayan. Setelah mendengar ini, para pelayan bergegas menuju posisi Fendi Zanders lagi. Bos Yuan ada di sini. Namun saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang menoleh untuk melihat pintu masuk Danau Yingxian. Saya melihat Yuan Tai dengan marah berjalan menuju Fendi Zanders dan yang lainnya dengan dua pengawal berbaju hitam. Tuan Yuan ada di sini, anak ini pasti sudah mati. Benar, Tuan Yuan sebenarnya membawa semua pengawal ke sini. Sepertinya anak ini akan berakhir buruk hari ini. Wanita cantik di sekitar Fendi Zanders mulai berdiskusi dengan suara pelan. Presiden Yuan, Anda di sini. Ketika Huan melihat Yuan Tai, senyuman puas tiba-tiba muncul di wajahnya, lalu dia berlari menuju Yuan Tai dengan pantat dipelintir, berjalan dengan menawan. Huan, bajingan mana yang baru saja melihatmu berganti pakaian, apakah Tuan Zanders baik-baik saja? Yuan Tai bertanya pada Huan tanpa ekspresi. Tuan Zanders. Huan terkejut sesaat ketika dia mendengar ini, dan kemudian bertanya dengan ekspresi bingung, Tuan Yuan, apakah Tuan Zanders sudah datang? Benar, apakah kamu tidak melihat Tuan Zanders? Yuan Tai juga sedikit bingung saat ini, dan bertanya dengan cepat. Aku tidak melihat Tuan Zanders, tapi orang mesum yang mengintip ke arahku yang baru saja berganti pakaian mengatakan dia adalah Fendi Zanders, tapi... Sebelum Huan selesai berbicara, Yuan Tai tiba-tiba mendorong Huan menjauh, lalu berjalan langsung menuju posisi Fendi Zanders, dan berkata dengan ekspresi gembira, Tuan Zanders, apakah Anda baik-baik saja? Setelah semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua membuka mulut lebar-lebar, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Gadis-gadis yang pernah mengejek Fendi Zanders sebelumnya juga tercengang saat ini, dan mereka semua menatap Fendi Zanders dengan mata bulat. Meskipun Fendi Zanders baru saja menyebutkan identitasnya, semua orang mengira Fendi Zanders sedang membual dan ingin membodohi mereka. Namun saat ini, sikap Yuan Tai terhadap Fendi Zanders dan apa yang dia katakan kepada Fendi Zanders semuanya membuktikan bahwa Fendi Zanders tidak berbohong sekarang, dia adalah Tuan Zanders yang telah ditunggu-tunggu semua orang. Huan juga tercengang berdiri di sana, melihat posisi Fendi Zanders dengan heran, dan berkata dengan gemetar, Dia benar-benar. Benarkah Tuan Zanders?
Yuan Tai belum mengetahui apa yang sedang terjadi saat ini. Setelah melihat para pelayan dikelilingi oleh Fendi Zanders, dia berteriak dengan ekspresi yang sangat bersemangat, apa yang kalian semua lakukan di sekitar Tuan Zanders? Orang mesum yang baru saja mengintip Huan Huan sedang berganti pakaian apa? Apakah kamu menangkapnya? Yuan, Presiden Yuan. Pelayan yang memimpin berteriak dengan gemetar. Apa yang salah? Yuan Tai bertanya dengan cemberut. Baru saja, dialah yang mengintip suster Huan Huan yang baru saja berganti pakaian. Pelayan itu menunjuk ke posisi Fendi Zanders, dan berkata dengan gugup kepada Yuan Tai. Setelah Yuan Tai mendengar perkataan pelayan itu, dia tertegun sejenak, lalu tiba-tiba dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Fendi Zanders, lalu menoleh untuk melihat ke arah Huan Huan, dan bertanya dengan nada bingung, Huan Huan, kamu baru saja mengatakan kamu diam-diam Tuan Zanders yang mengawasimu berganti pakaian. Yuan, Tuan Yuan, saya tidak tahu orang ini adalah Tuan Zanders. Saya pikir dia adalah pelayan di sini. Apakah Anda sudah gila? Ini Tuan Fendi Zanders, pemilik Villa Danau Peri kami. Merupakan kehormatan bagi Anda bagi Tuan Zanders untuk melihat Anda berganti pakaian. Anda masih memperlakukan Tuan Zanders sebagai orang mesum. Apakah Anda masih hidup? Tidak sabar. Ekspresi Yuan Tai sangat marah. Apa yang seharusnya menjadi hal yang baik pada akhirnya diubah menjadi seperti ini oleh Huan Huan dan yang lainnya. Bagaimana mungkin Yuan Tai tidak marah di dalam hatinya? Dan Huan Huan ketakutan dengan kata-kata Yuan Tai, wajahnya menjadi pucat, kakinya melunak dan dia berlutut di tanah, lalu tergagap dan memohon, Zanders. Tuan Zanders, saya benar-benar minta maaf. Saya orang mesum, tolong maafkan aku, ini salahku. Tuan Zanders, maaf, kami memiliki mata tetapi tidak mengetahui Gunung Tai. Tuan Zanders, saya minta maaf. Setelah mengetahui identitas Fendi Zanders, para wanita cantik yang sebelumnya mengejek Fendi Zanders berlutut di tanah dan memohon pengampunan Fendi Zanders. Tuan Zanders, maafkan saya kali ini. Huan Huan memeluk paha Fendi Zanders dan memohon dengan lembut. Dia bukan orang bodoh, dia tahu siapa Yuan Tai dengan sangat baik di hatinya, dia adalah eksistensi yang terkenal di seluruh kota Jiangcheng. Seorang Yuan Tai sudah sangat menakutkan, jika menjadi bos Yuan Tai, bukankah akan lebih menakutkan lagi? Huan Huan datang ke sini kali ini dengan tujuan untuk menarik perhatian Fendi Zanders dengan mengandalkan wajah dan sosok seksi, agar bisa menikah dengan keluarga kaya. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menyinggung Fendi Zanders saat pertama kali mereka bertemu. Fendi Zanders menatap Huan Huan dengan ringan, dan berkata tanpa ekspresi, aku sudah memberitahumu bahwa aku adalah Fendi Zanders, tetapi kamu tidak pernah mempercayaiku. Dan aku tidak bermaksud mengintipmu sedang berganti pakaian, aku juga minta maaf padamu, kenapa? Kamu masih bersikap agresif. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi Huan Huan tiba-tiba menjadi putus asa. Saat ini, isi perutnya hampir berubah menjadi hijau. Jika dia tahu bahwa pria di depannya adalah Fendi Zanders dan Tuan Zanders, dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu bahkan jika dia memberinya 100 keberanian. Awalnya, Huan Huan berencana untuk menunjukkan dirinya dengan baik di depan Tuan Zanders setelah bertemu dengannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pertemuan pertama dengan Tuan Zanders akan menjadi situasi yang memalukan. Tuan Zanders, apa yang ingin kamu lakukan dengan orang-orang ini? Yuan Tai juga sangat marah saat ini. Dia telah bekerja sangat keras untuk merencanakan hadiah itu selama lebih dari setengah bulan, tetapi hadiah itu dirusak oleh orang-orang seperti Huan Huan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Tuan Zanders, saya tahu saya salah, mohon maafkan saya kali ini, suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda. Jika Anda punya waktu, saya bisa pergi mencari seseorang bersama Anda sekarang juga. Di tempat di mana orang-orang ditelanjangi untuk waktu yang lama. Kamu cukup melihat. Lepaskan dan biarkan aku melihatnya. Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum ambigu setelah mendengar ini. Yuan Tai, usir orang-orang ini. Biarkan mereka menjadi pembersih selama sebulan, dan biarkan mereka pergi setelah sebulan. Fendi Zanders menunjuk ke arah gadis-gadis yang pernah mengejeknya sebelumnya dan berteriak. Dia tidak akan melakukan apapun terhadap wanita-wanita ini, lagi pula, mereka hanya memuja uang, jadi dia berencana membiarkan wanita-wanita ini bekerja sebagai pembersih di Villa Xianhu selama sebulan, sebagai hukuman bagi mereka. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, wanita cantik yang hadir kurang lebih beruntung di hati mereka. Bagaimanapun, hukuman Fendi Zanders jauh lebih ringan daripada hukuman Yuan Tai. Oke. Yuan Tai membeku sesaat, lalu mengangguk cepat. Kemudian dia menoleh untuk melihat Huan Huan, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, Tuan Zanders, apa rencanamu dengan Huan Huan ini? Dia ikut denganku. Fendi Zanders menjawab dengan hampa, lalu berjalan langsung menuju luar Danau Yingxian. Bab 243. Dia ikut denganmu. Semua wanita cantik yang hadir tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Karena mereka tidak mengerti apa maksud kata-kata Fendi Zanders.
Huan berlutut di tempat dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu menunjukkan senyuman bahagia. Dia merasa itu pasti karena Fendi Zanders baru saja melihat tubuhnya, jadi dia ingin membawa dirinya ke tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya dan menikmatinya. Bagi Huan, itu hanyalah mimpi yang menjadi kenyataan. Awalnya, dia mengira bisa meninggalkan Villa Xianhu tanpa cedera hari ini, yang sudah merupakan berkah kemalangan. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan diberkati oleh kemalangan dan mendapat kesempatan untuk melayani Fendi Zanders. Huan diam-diam sudah mulai merencanakan di dalam hatinya postur apa yang harus dia gunakan untuk membuat Fendi Zanders nyaman di masa depan. Jika Fendi Zanders dapat dilayani dengan nyaman, bukan hanya dia tidak akan berada dalam bahaya, tetapi dia bahkan mungkin bisa menikah dengan keluarga kaya karena hal ini, yang merupakan hal yang luar biasa. Huan, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat pergi bersama Tuan Zanders. Melihat Huan berlutut di tanah, Yuan Tai dengan cepat berteriak sekeras-kerasnya. Aku tahu. Huan setuju dengan penuh semangat, lalu bangkit dan mengikuti langkah Fendi Zanders. Ketika wanita cantik yang hadir melihat Fendi Zanders, Yuan Tai, dan Huan hendak pergi, mereka semua menunjukkan ekspresi iri. Mereka juga menyinggung Fendi Zanders. Huan, pelakunya, tidak hanya tidak melakukan apa-apa, tetapi juga mendapat kesempatan untuk melayani Tuan Zanders, tetapi mereka harus bekerja sebagai petugas kebersihan di Villa Xianhu selama sebulan. Kesenjangannya sangat besar. Terlalu besar. Sepertinya masih bagus dan populer. Ya, saudari Huan tidak hanya tidak perlu menjadi pembersih, tapi juga bisa disukai oleh Tuan Zanders. Bukankah jaraknya terlalu besar? Memang benar orang mati dibandingkan orang lain, dan barang dibuang begitu saja jika dibandingkan dengan barang. Beberapa gadis melihat ke belakang Fendi Zanders Huan dan yang lainnya pergi, mata mereka penuh rasa iri. Dan ketika Fendi Zanders hendak keluar dari gerbang Danau Yingxian, dia tiba-tiba melihat Xiao Liu berdiri di samping dengan wajah terkendali. Fendi Zanders masih memiliki kesan yang baik terhadap gadis Xiao Liu, karena Fendi Zanders ada di sampingnya saat Xiao Liu sedang mengobrol dengan wanita cantik lainnya. Dan dia juga tahu bahwa Xiao Liu datang ke sini hari ini karena dia ingin menambah biaya pengobatan untuk ibunya. Kamu ikut denganku juga. Fendi Zanders menunjuk ke arah Xiao Liu, dan berkata dengan ekspresi kosong. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Xiao Liu tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu menatap matanya yang besar dan berair, dan berkata dengan lembut, Zanders. Tuan Zanders, apakah Anda menelepon saya? Ya, itu kamu. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Xiao Liu tertegun di tempat, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya, karena dia tidak menyangka Tuan Zanders akan memintanya pergi. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, Xiao Liu menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan ke sisi Fendi Zanders. Tetapi ketika wanita cantik yang hadir melihat bahwa Fendi Zanders akan membawa Xiao Liu pergi, ekspresi wajah mereka menjadi lebih terkejut. Mereka berharap Fendi Zanders akan membawa pergi Huan. Bagaimanapun, Huan memiliki wajah yang menonjol dan wajah yang merupakan bencana bagi negara dan rakyat. Sosok dan penampilannya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Fendi Zanders mampu membawa pergi Huan, jadi mereka secara alami mengerti. Namun saat ini Fendi Zanders sebenarnya ingin membawa pergi Xiao Liu, yang membuat orang sedikit bingung. Meskipun gadis Xiao Liu juga sangat tampan, dia bisa dianggap cantik di antara orang biasa. Namun jika dimasukkan ke dalam kelompok keindahan seperti Danau Yingxian, maka Xiao Liu hanya bisa dianggap di atas rata-rata dalam hal sosok dan penampilan. Alasan mengapa Yuan Tai memanggil Xiao Liu pada awalnya hanyalah karena dia menyukai temperamen Xiao Liu yang murni. Mengapa Tuan Zanders memilih Xiao Liu? Mungkinkah aku tidak bisa dibandingkan dengannya? Fang berteriak dengan mulut melengkung. Benar, apa bagusnya Liu kecil itu? Mengapa Tuan Zanders menyukainya? Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Zanders. Semua orang mulai berdiskusi dengan suara pelan, dengan rasa iri dan cemburu terhadap Xiao Liu Huan dan yang lainnya dalam kata-kata mereka. 2 menit kemudian, Fendi Zanders memimpin Yuan Tai, Huan dan Xiao Liu keluar dari Danau Yingxian. Saat ini, ada senyuman tipis di wajah Yuan Tai. Meski ada episode kecil dalam kejadian hari ini, tapi bagaimanapun juga, endingnya tetap bagus. Fendi Zanders akhirnya memilih untuk membawa Xiao Liu dan Huan bersamanya. Hilang. Saat ini, Huan sangat gembira di hatinya. Mampu disukai oleh generasi kedua yang super kaya seperti Fendi Zanders hanyalah sebuah berkah yang dia tanam di kehidupan sebelumnya. Namun ekspresi wajah Xiao Liu sedikit gugup, karena dia belum pernah melakukan hal seperti itu dengan pria sebelumnya, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah Fendi Zanders mengajak mereka bertiga berjalan-jalan sebentar, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Yuan Tai dan bertanya, Yuan Tai, apakah kamu memiliki toilet umum di sini? Tuan Zanders, apakah Anda ingin pergi ke kamar mandi? Jika Anda ingin pergi ke kamar mandi, saya dapat mengantar Anda ke kamar mandi hotel. Jawab Yuan Tai dengan cepat. Saya tidak ingin toilet hotel, saya ingin toilet umum seperti itu, apakah Anda punya di sini?
Fendi Zanders mengulangi. Tuan Zanders, ada toilet umum di dekat jalan ini, tapi toilet itu untuk staf di villa, jadi agak kotor. Saya pikir lebih baik orang seperti Anda tidak pergi ke sana. Yuan Tai berkata kepada Fendi Zanders dengan nada hormat. Haha, tidak apa-apa. Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar kata-kata Yuan Tai, dan kemudian berkata dengan ringan, semakin kotor semakin baik. Tuan Zanders, haruskah saya mengantarmu ke sana sekarang? Yuan Tai juga sedikit bingung dengan Fendi Zanders saat ini, dan setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Bagus. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Yuan Tai segera berlari ke arah Fendi Zanders, lalu memimpin Fendi Zanders jalan. Huan dan Xiao Liu mengikuti di belakang Fendi Zanders, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Fendi Zanders. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders, Yuan Tai, Huan dan Xiao Liu datang ke toilet umum yang khusus digunakan oleh karyawan Villa Xianhu. Meski mereka berempat belum masuk toilet, mereka bisa mencium bau busuk yang menyengat, dan mereka juga bisa melihat sekelompok lalat tanpa kepala berterbangan di sekitar toilet. Kedua gadis itu, Huan dan Xiao Liu, mengerutkan kening ketika mereka mencium bau toilet, dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Tuan Zanders, apa yang kamu lakukan di tempat seperti ini? Ayo cepat pergi. Huan menutup hidungnya dan menangis sedih. Dia khawatir bau di sini akan menyebar ke tubuhnya. Jika ada bau toilet umum di tubuhnya saat dia menunggu Fendi Zanders nanti, itu akan mempengaruhi suasana hatinya. Berjalan. Fendi Zanders menoleh untuk melihat ke arah Huan, lalu berkata dengan ringan, apakah kamu tidak ingin mencari tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya? Bukankah tidak ada orang di sini?